Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama menggelar seminar dengan tema peran keluarga dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya membangun pernikahan yang sakinah. Pembinaan Aparatur Sipil Negara CPNS dan P3K tahap 1 Balai Diklat Keagamaan Palembang kenali arah, pahami tujuan, dan wujudkan kinerja terukur Rabu 18 Mei 2025. Pada Senin 16 Juni 2025, Balai Diklat Keagamaan Palembang melakukan pembukaan sosialisasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar CPNS 2025 dan MOC Latsar CPNS secara virtual. Halo sahabat LTV, TV-nya Balitbang. Selamat datang di Kabar LTV Sepekan yang akan membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Adinda Sakinah yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Berita pertama, kegiatan apel pagi Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kepala Subbagian Tata Usaha, Mukmin, menyampaikan informasi mengenai proses akreditasi dan pembangunan zona integritas. Dalam amanatnya ia mengatakan proses akreditasi di Balai Diklat Keagamaan Palembang sudah memasuki tahap ketiga dari 8 tahapan yang sudah ditentukan oleh Lembaga Administrasi Negara Senin 16 Mei 2025. Mukmin berpesan untuk seluruh pegawai agar bisa mendukung dan membantu seluruh proses akreditasi sampai tahap akhir. Untuk itu kami mohon bantuan, dukungan dan kerjasamanya juga. Sekaligus tahun ini kita berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri, yaitu penilaian mandiri pembangunan zona integritas, di mana Balai Diklat Keagamaan Palembang berupaya menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mohon doanya, mohon dukungan, salam cinta pendidikan. Pada Senin 16 Juni 2025, Balai Diklat Keagamaan Palembang melakukan pembukaan sosialisasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar CPNS 2025 dan MOC Latsar CPNS secara virtual. Kemudian dilanjutkan ada aktualisasi serta Kegiatan ini diupayakan bagi CPNS untuk menetapkan tugas sebagai aparatur agar kemampuan kompetensi teknis dan kemampuan mengaktualisasikan kependudukan CPNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dibutuhkan dan berguna dalam bidang masing-masing. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang Syaipuddin menuturkan, kita harus membekali diri dengan SDM dan kompetensi yang cukup. Ajang inilah sebagai awal menimba ilmu bagi seluruh peserta Latsar tahun 2025. Kementerian Agama sangat luas cakupannya. Kita melayani masyarakat dengan berbagai dimensi dan karakternya masing-masing. Tentunya kita sebagai pelayan, sekali lagi kita sebagai pelayan, bukan yang minta dilayani oleh masyarakat, tapi kita melayani. Oleh karena kita melayani, kita harus tahu apa yang harus kita berikan kepada masyarakat. CPNS dengan login. Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama menggelar seminar dengan tema peran keluarga dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya membangun pernikahan yang sakinah. Selamat datang Ketua Dharma Wanita Persatuan. Kegiatan ini berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Palembang yang dihadiri oleh puluhan peserta dari jajaran DWP Unit Kerja Kementerian Agama se-Sumatera Selatan, serta menghadirkan 2 narasumber dari kalangan pakar keagamaan dan kesehatan. Ketua DWP PDK Palembang, Ibu Nyimas Mariam Syaipuddin menyampaikan, kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus menambah wawasan dalam membina rumah tangga yang harmonis. Sementara Ketua DWP Kanwil Kemenak Sumsel, Ibu Emilia Syafitri Irwan berharap melalui seminar ini, para anggota DWP dapat membangun pernikahan yang kekal dan penuh berkah. Senang sekali hari ini telah mengikuti seminar tentang keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah bersama ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Dalam seminar ini diharapkan ibu-ibu dan wanita mampu menjadikan keluarganya sebagai contoh menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di dalam masyarakat. Materi yang disampaikan oleh Dr. Syarif Hussein yang menggarisbawahi pentingnya pasangan yang baik, anak-anak yang berbakti, rezeki yang cukup, dan sahabat yang mendukung.
Pembinaan aparatur sipil negara CPNS dan P3K tahap 1 Balai Diklat Keagamaan Palembang kenali arah, pahami tujuan dan wujudkan kinerja terukur Rabu 18 Mei 2025. Hadir dalam rapat tersebut para ketua tim kerja serta para ASN baru yang terdiri dari 6 CPNS dan 4 P3K BDK Palembang. Mengawali rapat, Kepala Subbagian Tata Usaha Mukmin mengatakan pertemuan tersebut untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman tentang tugas dan fungsi ASN di BDK Palembang. Dalam kesempatan yang sama, Syaifuddin menyampaikan bekerja bukan hanya sekedar inisiatif tetapi ada pola, skema ataupun timeline yang harus dipahami. Evaluasi untuk kerja itu tidak hanya inisiatif, tapi ada pola, ada skema, gitu. Ada timeline, gitu. Sehingga terkontrol kita, sehingga kapan harus menyelesaikan, kapan harus melakukan evaluasi untuk perbaikan itu. Dalam waktu sehari kita karena memang masing-masing. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang Syaifuddin menyampaikan materi sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama secara PDWK di Kemenak Kota Prabu Muli dan Kemenak Kabupaten Muara Enim. Pada Rabu 18 Juni 2025, dalam kesempatan ini Syaifuddin menyampaikan pada peserta terkait meningkatkan kompetensi dan keterampilan bagi ASN Kementerian Agama. Ia berharap pelatihan yang diikuti 140 orang peserta ini dapat menjadi acuan dalam peningkatan kompetensi ASN Kementerian Agama di wilayah kerja BDK Palembang. Apalagi ini bicara tentang SDM, saya sangat berharap bahwa ada perubahan yang signifikan pada karakter diri kita semua ketika sebelum mengikuti pelatihan dan ketika setelah mengikuti pelatihan, ada nggak perubahan itu gitu. Sebagian offline, sebagian dilakukan secara online. Demikian kabar LTV Sepekan, saksikan terus informasi aktual di kabar LTV Sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Adinda Sakina dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. LTV, TV-nya Balitbang.